Hamdan syukralillah, salatu wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabatku seiman dan seakidah, salah satu kewajiban orang berilmu adalah mentransfer ilmu itu kepada orang lain. Begitu pentingnya menyebarkan ilmu sehingga Allah melaknat orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Dalam hal ini Allah berfirman, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan dalam Alkitab berupa keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia, mereka mendapat laknat daripada Allah dan juga dilaknat oleh makhluk yang dapat melaknat. Namun demikian, dalam menyebarkan ilmu itu ada tata cara yang harus kita perhatikan. Salah satunya adalah bagaimana orang yang menyebarkan ilmu ini, dia tidak mengidap penyakit split personality. Dia tidak mengidap penyakit split personality, yaitu kepecahan jiwa. Split personality itu diartikan orang-orang yang mengungkapkan sesuatu berbeda dengan tindakan yang dia lakukan, atau tindakan yang dia lakukan itu berbeda dengan perkataannya. Oleh karena itu, orang-orang yang mengidap penyakit ini, dia sedang berada dalam jurang yang cukup berbahaya. Karena itu dalam menyebarkan ilmu ini sangat perlu ilmu itu disebarkan yang dapat membawa manfaat untuk masyarakat. Dalam hal ini kita mungkin perlu untuk menjadikan Muhammad Yunus, warga Bangladesh yang mendapat Nobel Perdamaian Dunia tahun 2006 sebagai patron dalam menyebarkan ilmu. Muhammad Yunus merupakan seorang ahli ekonomi yang lahir dalam 14 saudara pada tahun 1940. 5 keluarganya meninggal dunia ketika bayi. Dia mendapat beasiswa Fulbright ke Amerika Serikat. Dia pulang ke kotanya Kalatong dan dengan wawasan ilmu ekonomi yang cukup luas, dia ditunjuk menjadi sebagai dekan Fakultas Ekonomi. Setiap pagi dia mengajarkan pada mahasiswa dan mahasiswinya teori pemberantasan kemiskinan, teori meraup keuntungan ratusan juta. Setiap pagi dia datang kampus dengan menunggangi mobilnya. Dia menyaksikan bagaimana masyarakat Jobra yang berdampingan dengan kampusnya hidup dalam kemiskinan. Berkali-kali dia menyaksikan realita tersebut yang sama sekali berkontradiksi dengan teori yang dia ajarkan di dalam ruangan. Pada suatu hari dia sadar bahwa apa yang dia ajarkan selama ini adalah suatu kebohongan. Dalam ruangan mengajarkan teori memberantas kemiskinan, teori meraup keuntungan, tapi di samping kampusnya masyarakat desa Jobra hidup dalam kemiskinan cukup parah. Lalu dia mengundurkan diri pada dekan Fakultas Ekonomi dan mengajak mahasiswa dan mahasiswinya untuk belajar langsung kepada masyarakat. Keadaan desa Jobra saat itu, para wanitanya sangat terjaga. Seorang laki-laki tidak boleh langsung bertemu dan berbicara dengan wanita. Mereka harus berbicara lewat cadar. Muhammad Yunus menjadikan mahasiswinya sebagai intermediasi untuk menghubungkan dirinya dengan para wanita. Lalu dia mengidentifikasi akar-akar kemiskinan. Apakah kemiskinan itu karena masyarakatnya tidak terampil atau masyarakatnya tidak punya modal usaha? Lalu dia mendapatkan bahwa masyarakat desa Jobra itu dia punya keterampilan yang luar biasa, tapi mereka tidak punya modal usaha. Para rentenir bank datang kepada masyarakat, mereka tidak mau mengucurkan dananya jika seandainya masyarakat tidak punya anggunan. Oleh karena itu dana yang dibawa oleh bank itu hanya dikucurkan kepada orang-orang kaya yang punya anggunan, sedangkan masyarakat miskin yang sangat membutuhkan dana untuk bertahan hidup, mereka tidak dapat bantuan. Inilah yang diperjuangkan oleh Muhammad Yunus dengan ilmu ekonomi yang dimilikinya. Di tengah badai kemiskinan yang menghantam warga desa Jobra itu, Muhammad Yunus menganalisa dan dia menemukan bahwasanya inti permasalahannya bukan pada ada keterampilan masyarakat Jobra, tapi mereka tidak punya dana. Para pihak rentenir bank tidak mau memberikan dana kepada mereka karena tidak punya anggunan. Muhammad Yunus dengan tegak dia datang berjumpa dengan
direktur bank, dan dia berdebat. Kenapa kalian tidak mau memberikan pinjaman kepada orang miskin? Direktur bank itu menjawab bahwa mereka tidak punya anggunan. Muhammad Yunus lalu mengutarakan bahwasanya orang miskin itu anggunannya jauh lebih berharga daripada orang kaya. Orang kaya meminjam uang di bank, dia punya anggunan berupa mobil, berupa rumah. Orang miskin punya lebih berharga dari itu. Orang miskin meminjam dana untuk keperluan hidup sehari-hari, untuk bertahan hidup. Dan jika seandainya mereka tidak mengembalikan pinjaman pada waktu yang ditentukan, maka kehidupannya akan berlaku hari ini, maka kehidupannya akan berakhir hari ini. Jadi anggunan yang mereka berikan adalah nyawa mereka. Kemudian Muhammad Yunus melihat siapa dari keluarga itu yang layak menerima dana tersebut. Dia memperhatikan dengan teliti agar dana itu tidak salah orang dikucurkan. Lalu dia menemukan bahwasanya para wanita adalah orang-orang yang paling berhak menerima dana bantuan itu untuk menghidupkan keluarganya. Maka kisah Muhammad Yunus ini harus menjadi patron dalam kehidupan kita, terutama para ahli ilmu dalam menyebarkan ilmu. Muhammad Yunus dengan ilmu yang dia milikinya, dia tidak ingin ilmunya sia-sia, tapi ingin membawa manfaat yang besar bagi masyarakat. Dan pada akhirnya gagasan Muhammad Yunus tersebut makin hari makin berkembang hingga terbentuk sebuah bank yang disebut dengan Grameen Bank, bank kaum miskin, dan hari ini diadopsi oleh berbagai dunia. Dan yang paling itu oleh berbagai dunia, apa yang dilakukan oleh Muhammad Yunus ini merupakan satu hal yang tidak bisa dipikir oleh para birokrat dan kutukan para religius, tapi Muhammad Yunus bisa melakukannya secara nyata. Dan yang paling mengejutkan, Muhammad Yunus ini mendapat penghargaan penerima Nobel Perdamaian Dunia pada tahun 2006. Semoga kisah Muhammad Yunus ini bisa menginspirasi kita dalam menyebarkan ilmu. Ilmu tidak hanya disebarkan untuk melepaskan diri pada kewajiban, tapi bagaimana ilmu itu disebarkan bisa dirasapi oleh masyarakat yang membawa angin perubahan kepada kebaikan dalam hidup.